Iya Pak. Salam ya. Oke, jadi untuk melakukan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler yang harus kita butuhkan, ya alat atau bahan yang kita butuhkan adalah satu, stetoskop. Ya, ini adalah stetoskop, ini adalah yang wajib karena nanti untuk pemeriksaan fisik kita ada yang namanya inspeksi, perkusi, palpasi sampai dengan auskultasi. Nah, kalau untuk mendengarkan kita butuh ini. Kemudian kita butuh penggaris ya. Penggaris ini dua. Nanti kalau untuk pemeriksaan sistem kardiovaskuler kan ada yang namanya pemeriksaan JPV, jugularis vena pressure. Ya, jadi kita harus melihat. Jadi karena untuk pemeriksaan jantung atau pemeriksaan sistem kardiovaskuler itu ketika terjadinya kenaikan dari JPV, nah itu menandakan memang bahwa pasiennya kemungkinan akan ada masalah di situ, ya. Kemudian kalau untuk Hanskun ya, jadi kalau untuk Hanskun sebenarnya kalau misalkan pasiennya tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti hepatitis B, ya itu kita nggak apa-apa nggak pakai Hanskun. Cuman kalau menyikapi dengan kondisi sekarang, jadi semua pasien beresiko karena kita lagi pandemi ya, kemungkinan semua pasien kita katakan sebagai beresiko. Jadi untuk APD ya, masker, kemudian handscoon itu dibutuhkan. Tapi kalau misalkan kondisi pandemi tidak ada, saya rasa ketika pasiennya tidak memiliki riwayat penyakit menular apapun, misalkan tidak ada hepatitis B, karena hepatitis B itu bisa penularannya lewat keringat. Jadi kalau misalkan pasiennya menderita hepatitis B kronis yang dimana kondisinya misalkan sudah kuning dan segala macam, itu silakan menggunakan APD-nya yang lengkap ya, termasuk nanti menggunakan handscoon. Oke, jadi pertama-tama, jadi untuk melakukan praktek ataupun pemeriksaan sistem kardiovaskuler itu kita ada yang namanya 4 tahap dalam melakukan pemeriksaan fisik ya. Nanti ada preinteraksi, interaksi, tahap kerja sampai dengan orientasi. Apa saja sih tahap preinteraksi itu? Tahap preinteraksi adalah tahap melakukan persiapan. Apa saja yang harus kita siapkan ya selain mental. Pertama kita harus membaca yang namanya rekam medis. Ya, misalkan ini adalah rekam medisnya, misalkan ya siapkan dulu aja rekam medis. Jadi misalkan kalau nanti praktek buku aja, jadi pertama kita harus membaca rekam medisnya bahwa pasien yang atas nama siapa, misalkan pasien atas nama Bapak Andi mengeluh nyeri dada di sekitar mengeluh nyeri dada sejak pagi tadi ya. Kemudian pasiennya dengan riwayat hipertensi misalkan seperti itu ya, kita lihat. Kemudian tanggal lahirnya segini, rekam medisnya. Oke, kalau sudah, kita persiapkan alat. Apa saja alat yang kita butuhkan? Tadi misalkan penggarisnya misalkan ada 2 ya. Kemudian ada stetoskop ya, kemudian APD, handscoon, masker kalau mungkin kondisi sekarang saya bilang tadi. Kalau misalkan sudah selesai, sama hand wrap 1 ya, karena memang kita harus menerapkan hand hygiene sesuai dengan 5 moment, termasuk nanti salah satu adalah sebelum kontak ke pasien. Nah, kita harus menyiapkan yang namanya hand wrap ataupun cuci tangan ya. Kalau kita cuci tangan prinsipnya bisa menggunakan hand wrap, bisa menggunakan hand wash. Ketika tangan kita bersih, kalau terlihat bersih, kita cukup menggunakan hand wrap. Tapi ketika tangan kita kotor, terkena darah ataupun terkena cairan tubuh pasien, wajib menggunakan hand wash atau cuci tangan menggunakan sabun dan air ya. Oke, kalau sudah misalkan alatnya sudah kita siapkan, kita butuhnya misalkan penggaris, stetoskop, kemudian handscoonnya handscoon bersih ya, bukan handscoon steril ya. Handscoon bersih cukup. Nih handscoonnya. Kemudian ingat ya, jadi kalau kita sudah melakukan preinteraksi, alat sudah kita siapkan, kita dekatkan ke pasiennya ya, Preinteraksi itu preinteraksi sudah, interaksi kita menyebutkan nama, mengklarifikasi pasien, kemudian menanyakan kabar ya, menjelaskan prosedur sampai dengan menjaga privasi ya, menjaga privasi si pasien ya. Oke, kalau tidak kita lanjut ke interaksi ya. Ketika saya datang ke ruangan pasien, katakan selamat pagi Bapak. Ya, perkenalkan Pak, saya dengan perawat Sapri. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya. Mohon maaf sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Sama pasien siapa Pak namanya?
Pak Andi. Sambil kita yang saya sampaikan dulu ya, tetap mengklarifikasi ya berdasarkan dengan pasien. Coba sebut tanggal lahirnya Pak. 27 Desember 98. Oke. Ya, AM segini Pak ya. Oke Pak, jadi nanti di sini ya berdasarkan apa namanya pemeriksaan anamnesa tadi pagi bahwa Bapak mengeluh nyeri dada. Ya, nyeri dada sebelah kiri. Oke, jadi saya akan melakukan pemeriksaan jantung, area jantung Bapak. Nanti kita lihat hasilnya normal atau tidak, Pak ya. Oke, Bapak setuju? Sebelum kita mulai ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung tutup horden ya, jaga privasi pasien. Kemudian kita menggunakan hand rub atau hand wash yang mencuci tangan menggunakan 6 langkah ya, 6 langkah. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, oke, kalau sudah kita menggunakan handscoon. Bapak mohon bajunya bisa dibuka Pak. Buka abu. Iya. Pakai baju kaosnya juga dibuka ya. Peralatan harus dilepas ya, perhiasan maksudnya cincin, gelang, jam tangan dan segala macam. Tegup Pak badan. Melakukan pemeriksaan fisik itu saya tulisan bilang ya, ada 4. 1 ada kita inspeksi ya, inspeksi, perkusi, palpasi sampai dengan auskultasi. Kalau pada saat kita melakukan inspeksi ya, tadi kita sudah jelaskan ya pada tahap pada tahap interaksi kita menjelaskan prosedur kerja dan segala macam. Kemudian kita minta persetujuan, tadi sudah dilakukan, bapaknya setuju. Kita langsung ke tahap kerja ya. Tahap kerja itu nanti yang saya bilang tadi ada 4, ada inspeksi, perkusi, palpasi sampai dengan auskultasi. Apa saja sih yang kita lihat ya, kita inspeksi itu apa saja ya? Pertama, kondisi dari rongga dada ya. Jadi kita lihat rongga dada dari pasiennya, misalkan bentuknya seperti apa ya, apakah barrel chest ataupun ada jejas atau tidak ya, kemudian ada warnanya seperti apa ya, kita lihat semuanya, kita lihat dari ujung yang berkaitan sama sistem kardiovaskuler, misalkan nanti ictus cordisnya terlihat atau tidak ya. Ictus cordis itu yang yang kayak denyut-denyut itu, nah itu namanya ictus cordis. Kemudian di daerah ekstremitasnya ya, ada edema atau tidak ya, ada edema atau tidak, kemudian ekstremitas bawah ataupun ekstremitas atas, kemudian pasiennya seperti sianosis atau tidak, ada sianosis atau tidak, karena nanti berkaitan sama sistem kardiovaskuler juga. Kemudian ya, termasuk nanti rongga mulutnya ya, mulutnya kita lihat ada sianosis atau tidak, kemudian matanya ada edema edema palpebra atau tidak ya, kita harus lihat semua. Nah, ketika misalkan semuanya tidak ada, misalkan tidak ada yang namanya edema, baik itu di ekstremitas atas ataupun ekstremitas bawah, misalkan kita lihat seperti ini. Kemudian kita lihat mana sih ictus cordisnya. Ictus cordis itu adalah yang seperti ini. Mungkin teman-teman bisa dekat ke sini dikit, bisa kelihatan jadinya. Nah, ictus cordisnya ini adalah ini ya. Dia denyutannya seperti denyutan kayak berdenyut gitu. Berarti ictus cordisnya terlihat ya. Kemudian kita melakukan yang namanya palpasi ya. Palpasi itu apa sih? Kita lakukan perabaan ya, perabaan. Misalkan tadi kita lihat ya, kalau biasanya kalau pasiennya ada edema, ketika kita pencet di daerah ekstremitas ya, misalkan seperti ini, misalkan edema, kita pencet seperti ini, dia akan ada yang namanya pitting edema ya. Pitting edema itu satu, memang takutnya memang ada masalah di jantung. Kedua, memang karena dia kelebihan dari cairan. Ketiga, misalkan memang takut ada masalah pada pasien-pasien dengan ginjal, yaitu biasanya sering sekali didapatkan pada pasien-pasien dengan ginjal itu. Untuk pitting edema memang sering sekali ditemukan. Cara melakukan pemeriksaan pitting edema itu seperti apa?
ketika kita pencet seperti ini, kita lepas, dia tenggelam atau tidak. Ya, ketika dia ada edema, ya, ketika kita pencet seperti ini, ketika kita lepas dia tenggelam. Ya, itu artinya pitting edemanya positif. Ya, berarti oh ya, pasiennya memang misalkan ada edema. Oke. Kemudian kita lihat kita raba dari capillary refill-nya seperti apa. Karena kita lihat capillary refill itu penting sekali untuk menilai bahwa aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh atau ke perifer itu lancar atau tidak. Misalkan dengan cara apa? Misalkan kita pencet seperti ini. Ya. CRT, kalau di rumah sakit itu CRT normalnya berapa CRT? Kurang dari 3 detik. 3 detik. Nah, jadi nanti caranya seperti ini, dipencet seperti ini, ketika nanti dia kembali, dia proses kembali seperti awal itu kurang dari 3 detik, artinya CRT-nya baik ya, CRT-nya baik, kemudian untuk aliran darah ke perifer itu baik, kemudian sistem cairannya juga bagus. Ya, kita lihat ya, kita pencet, lepas. Ketika dia kurang dari 3 detik berarti semuanya oke. Ya, kemudian nanti kita lihat lagi yang namanya JPV yang saya bilang tadi ya. JPV, untuk melakukan pemeriksaan JPV biasanya kepala pasiennya agak ditinggikan kurang lebih dari 30 cm. Ya, 30 cm, 30 derajat sampai dengan 45. Jadi kalau ketika sudah selesai, misalkan Bapak nanti saya periksa dulu Pak ya untuk di daerah vena yang di daerah leher Bapak. Boleh Bapak noleh ke sebelah kiri. Ya, noleh ke sebelah kiri, nanti kita lihat, tapi posisi kepalanya harus ditinggikan dulu ya, kurang lebih nanti 30 detik. Kemudian kita lihat ya, mana sih yang ada denyutannya itu di daerah mana? Ya, misalkan di sini nih, ya, denyutannya di sini. Kemudian penggaris ya. Jadi nanti kita cari tulang sternum yang agak menonjol paling tinggi ya. Misalkan di sini. Di sini adalah denyutnya. Ya, denyutnya, kemudian kita lihat ya, misalkan di sini adalah posisi paling tinggi. Nanti kita tarik. Ya, makanya saya bilang tadi penggarisnya harus 2. Ya, penggarisnya harus 2. Ini nanti menandakan bahwa ketika nanti ditarik posisinya dengan 90 derajat, nanti akan dapat munculnya angkanya berapa. Ketika nanti angkanya kurang dari 5, ya, angkanya kurang dari 5 berarti memang menandakan bahwa tidak ada kelainan pada jantung. Itu adalah salah satunya. Tapi ketika nanti dia lebih dari 5, ya, artinya misalkan kalau pada pasien-pasien yang ada kelainan jantung dia lebih dari 5, kemudian kita misalkan nilainya 8 misalkan ya, nilainya 8, kemudian kita tambahkan 5, kan itu adalah rumusnya. Nah, itu nanti menandakan bahwa terjadinya peningkatan JPV tadi ya. JPV itu adalah jugularis vena pressure ya. Kita pencet sebenarnya, makanya tadi untuk menentukan titik poinnya di mana ya, kita minta pasiennya untuk noleh ke sebelah kiri ya. Ketika kita lihat sebelah kiri, kemudian ada seperti denyutan ya, misalkan denyutan daerah kuat yang misalkan di sekitar sini ya, tadi ya, pasang penggaris di sini, kemudian tambah satu lagi penggaris, tarik berapa angkanya yang muncul sesuai ada yang di sini ya. Yang penting kalau dia kurang dari 5 berarti dia bagus, tapi ketika misalkan nanti 8 ditambah 5 berarti 13, berarti memang ada masalah di sistem kardiovaskuler yang khususnya adalah jantung ya. Kemudian ada palpasi. Kemudian palpasi lagi, mungkin misalkan kita raba di sini ya, misalkan teraba hangat atau tidak. Kemudian ictus cordisnya ya, ictus cordis yang nonjol-nonjol tadi itu kayak denyutan itu kuat atau tidak ya. Nah ini ictus cordisnya ya, pulsasinya kuat. Oke. Kemudian kita ke pembuluh darah di perifer, misalkan kayak arteri ya, arteri brachialisnya ya. Ini brachialis, ini radialis ya. Radialisnya bagaimana? Pompaannya kuat atau tidak ya. Kemudian arteri brachialisnya kuat atau tidak ya. Kemudian dorsalis pedisnya juga kuat atau tidak. Nanti kita raba semua. Itu adalah sistem palpasi. Kemudian nanti ada yang namanya perkusi. Apa sih perkusi? Perkusi itu kita melakukan pemukulan. Ya, kita pengen melihat batas-batas jantungnya. Ya, batas-batas jantungnya. Misalkan biasanya kalau pasien-pasien dengan kardiomegali, dia akan jantungnya misalkan pada batas sampingnya ya. Batas samping itu dia ke arah sini.
ya. Tapi tetap untuk menentukan kardiomegali itu memang harus dilakukan pemeriksaan lain, yaitu adalah fototorak. Ya, kalau fototorak itu biasanya dia jelas sekali. Bahkan kalau di fototorak itu kalau kita cuma melihat filmnya saja, kita bisa mengukur menggunakan menggaris sebenarnya. Nah, itu ada teknik-tekniknya. Kemudian kita pengen menentukan mana sih batas atas jantung, mana sih batas bawah jantung, mana sih pinggang jantung. Ya, biasanya kalau kita melakukan pemukulan, ya, dia bunyinya pekak. Ya, bunyi jantung itu dia adalah pekak. Ya, kalau beda dengan bunyi paru. Jadi ketika bunyi paru kita perkusi, dia akan seperti sonor. Ya, normalnya adalah sonor. Tapi ketika pekak itu kayak bunyinya agak sedikit tumpul. Ya, itu adalah batas jantung. Jadi nanti kita melihat mana sih batas jantungnya, jantung bawahnya di bagian mana, atasnya bagian mana, kemudian pinggang jantungnya bagian mana, samping sebelah mana. Ya, mungkin untuk lebih jelas saya buka aja handscoon-nya. Nah, kita sudah ke perkusi ya. Perkusi kita harus melihat dulu mana dari mulai ICS 1 kita melakukan pemukulan ataupun perkusi tadi dari mulai ICS 1 misalkan seperti ini ya. Ini adalah ICS 1. Teman-teman harus tahu mana sih ICS 1 ini adalah tulang tulang klavikula. Kalau mid klavikula itu berarti dia tulang tengah ya, berada di tengah. Jadi kita harus melihat dulu mana sih ICS 1-nya. ICS 1, ICS ini 1. Kemudian maaf Pak ya, agak sedikit nggak nyaman ya. Ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kita pukul. Beda nggak bunyinya? Ya, misalkan seperti ini. Nah, dengan di sini beda bunyinya. Di sini dia agak lebih ya, pekak tadi. Dia pekak tuh kayak bunyinya itu tidak sekencang kayak di sebelah kiri. Ya. Nah, kayak bunyinya agak sedikit redup, ya enggak? Nah, itu adalah misalkan kalau kita melakukan perkusi, ya kita lihat batasnya di mana. Nanti kita naik sini. Nah, jadi batas jantung tuh sekitar sini, ya. Sini dia. Bentar. Ini adalah paru. Nah, nanti kita harus beda. Berarti nanti kalau ketika di bunyinya agak sedikit beda, misalkan nanti kalau berarti jantungnya sekitar sebelah sini untuk batas atasnya. Ya, batas atasnya di sini, kemudian nanti kita tinggal perkusi lagi. Nah, ya untuk batas bawahnya sekitar sebelah sini. Ya, jadi kita harus melakukan di mana sih bunyi jantungnya, posisi jantungnya di mana. Kalau nanti dia misalkan pekaknya sampai ke sini, ya bunyi pekaknya sampai ke sini, kemungkinan pasien itu adalah dia ada kardiomegali. Ya, kardiomegali berarti dia ada pembesaran jantung. Tetapi untuk memastikan lebih baik kita lakukan pemeriksaan toraks atau fototorak atau fotoronsen. Ya. Kemudian kita lakukan, ya tadi kita sudah lakukan perkusi mana batas jantung atas, mana bawah, mana samping, ya dengan cara mengetuk jari tengah kita pukul, ya yang saya bilang tadi. Yang penting teman-teman harus bisa membedakan mana bunyi pekak, mana bunyi sonor, mana bunyi timpani, ya. Karena kalau dia pekak itu nanti dia kemungkinan memang batas jantungnya, masalah area jantungnya. Tetapi ketika bunyi timpani itu biasanya timpani di daerah rongga abdomen.
ya. Kemudian setelah kita melakukan yang namanya perkusi tadi sudah, kita melakukan menggunakan auskultasi, ya. Untuk pemeriksaan fisik untuk rongga torak nggak masalah kita ya, misalkan inspeksi, perkusi, palpasi sampai auskultasi. Tetapi beda dengan rongga abdomen ya. Jadi rongga abdomen itu kita wajib yang namanya melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu untuk pemeriksaan fisik, kemudian kita auskultasi, ya. Tidak boleh kita perkusi, palpasi, baru auskultasi untuk rongga abdomen. Kenapa? Karena nanti kita kan melakukan palpasi, melakukan perkusi, nanti ketika kita melakukan palpasi takutnya nanti akan mempengaruhi yang namanya peristaltik usus, ya. Jadi ketika kita pengen melihat peristaltik ususnya bagus atau tidak, karena kita sudah melakukan palpasi di sekitar rongga abdomen, takutnya dia hiperperistaltik. Nah, kalau kemungkinan kalau pasiennya kalau pasien peristaltiknya tinggi itu biasanya kalau pada kasus-kasus diare. Tetapi kalau karena kita sudah melakukan palpasi tadi, nanti takut dia berpengaruh sehingga hasil kita tidak objektif ataupun tidak akurat, ya. Kemudian kita melakukan yang namanya auskultasi. Di daerah mana saja kita melakukan auskultasi? Ya, di daerah katup-katup jantung, misalkan katup mitral, ya, katup trikuspidalisnya di mana, kemudian ada di daerah katup pulmonarisnya, kemudian katup aortanya, ya. Jadi posisinya kayak materi yang pernah saya sampaikan bahwa posisinya adalah kalau katup mitral itu posisinya dia berada di ICS kelima, ya, ICS kelima mid clavicula, kurang lebih dia di bawah mamai biasanya atau di dekat ictus cordis, ya. Kemudian kalau dia katup dari trikuspidalis, ya, trikuspidalis itu dia berada di ICS keempat, parasternum dextra, ya, dextra kiri, ya, jadi sebelah kiri. Kemudian bukan dextra, sinistra, ya, kalau kiri itu sinistra. Nah, dia berada di sebelah sinistra. Kemudian kalau untuk katup dari pulmonaris dia ICS kedua, ya, parasternum sebelah kiri atau parasternum sinistra. Kemudian kalau untuk yang aorta, ya, katup jantung yang paling besar, pembuluh darah yang paling besar yang fungsinya adalah untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, dia berada di sebelah interkosta kedua, ya. Kemudian parasternum dextra, ya. Kita dengar, tidak perlu kita lihat, ya. Kita pengen melihat bunyi jantungnya ada murmur atau tidak, ada galop atau tidak, atau bunyi tambahan atau tidak. Normalnya apa? Bunyi jantung normalnya apa? Lub-dub. Jadi S1 dan S2. Jadi ketika nanti dia ada galop, misalkan ada S3, ada S4, ya, kemudian ada murmur, berarti memang ada masalah, terutama pada katup-katup jantung. Ya, kita lihat, ya. Misalkan ini adalah ICS-nya, kita lihat, ya. Kalau kita pengen masih baru, misalkan kita lihat aja dulu, kita raba. Ini adalah ICS 1, ya, ICS 1, ini ICS 2, ICS 3, ICS 4, ICS 5. Nah, dekat ictus cordisnya. Kita raba, ya. Pastikan stetoskopnya tidak terkunci. Artinya kadang-kadang kalau terkunci itu dia seperti ini, nggak bisa dengar, ya. Nah, ini terkunci nih. Ini yang nggak terkunci, ya. Ictus cordis tadi sebelah sini. Kita raba, kita dengarkan. Nah, dia tidak ada bunyi tambahan, ya. Artinya katup jantungnya oke. Jadi darah katup jantung tuh dia akan membuka dan menutup secara otomatis. Jadi ketika nanti dari atrium memompa darah ke ventrikel, ya, dia akan membuka, kemudian nanti ventrikel datang mengedarkan darah ke pembuluh darah aorta, kemudian nanti katup itu akan menutup secara sendiri. Nah, beda dengan pasien-pasien yang memang ada kelainan katup jantung. Jadi ketika kita dengar bunyi jantungnya itu dia kayak ada bunyi bunyi bising gitu. Nah, ketika dia ada bunyi bising, memang dicurigai ada kelainan katup jantung. Tapi untuk memastikan itu kita harus melakukan pemeriksaan apa kemarin? Apa pemeriksaan penunjangnya? Selain ronsen, kita harus melakukan pemeriksaan echo, ya, echokardiografi. Itu biasanya alat itu sejenis kayak USG, tetapi dia dilakukan kalau USG kan kebanyakan kan di abdomen. Nah, dia di rongga dadanya. Jadi dilihat katupnya, ya, memang ada terbuka atau tidak pada saat dia memompa darah, ya.
normalnya memang terbuka, tetapi dia akan menutup kembali. Tapi kalau pada pasien-pasien yang mau memang kelainan katup jantung, ya ketika nanti darahnya dipompa, ya dia kontraksi, dia membuka, kemudian ketika dia relaksasi, katupnya tetap membuka. Ya, dia tidak menutup. Harusnya ketika dia kontraksi dia membuka, relaksasi dia menutup. Ya, tadi kita dengarkan, ya ini adalah katup mitralnya. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita untuk melihat katup trikuspidalisnya. Trikuspidalis tadi saya bilang di ICS keempat parasternum sinistra, ya, atau sebelah kiri. Ya, ini adalah ICS keempatnya. Ya, ini tidak ada masalah. Kemudian kita ke katup pulmonal. Ya, katup pulmonalnya di mana? Dia di ICS kedua, jadi ini adalah ICS 1, ICS 2, ya. Di sternum parasternum sinistra. Oke, ya tidak ada masalah. Kemudian kita lari ke ICS kedua parasternum dextra atau sebelah kanan. Oke, dia tidak ada masalah, jadi semuanya bunyinya normal, ya. Oke, kalau misalkan sudah selesai melakukan pemeriksaan, ya kita melakukan pemeriksaan, kemudian kita tahap kerja artinya semuanya sudah selesai, ya tahap kerja semuanya sudah selesai, kemudian kita terminasi. Oke, Bapak Pak Andi, terima kasih sekali atas kerjasamanya, bagus sekali tadi Pak ya kerjasamanya ya. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan, ya pemeriksaan sistem kardiovaskuler. Kemudian bagaimana perasaan Bapak? Tegang Pak? Iya Pak. Tegang ya, oke nggak apa-apa Pak ya. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan bahwa memang batas jantung Bapak berada dalam batas yang normal. Kita kalau mengedukasi pasien tidak boleh menggunakan bahasa yang agak tinggi ya, artinya menggunakan bahasa medis jangan ya, kita menggunakan bahasa yang memang mudah dipahami oleh pasien. Kemudian tadi saya sudah mendengarkan ya Pak ya, batas jantung Bapak sudah normal, sesuai dengan batas jantungnya. Kemudian tadi saya ukur, waktu di leher Bapak itu saya ukur tuh untuk tekanan di daerah pembuluh darah yang ada di leher Bapak itu semuanya normal. Kemudian bunyi jantung Bapak juga normal. Kemudian Bapak tadi saya lihat juga tidak ada bengkak-bengkak badannya ya. Oke Bapak, sebelum saya meninggalkan ruangan ada yang Bapak tanyakan? Tidak ada. Nanti kalau ada yang Bapak tanyakan atau Bapak butuh saya, silahkan panggil saya di ruang perawat Pak ya, atau pencet jabah yang ada di sini. Oke, ada apa namanya? Ada pertanyaan lagi Pak? Nggak ada. Kalau nggak ada, selamat istirahat Bapak ya. Nanti jam 12 saya kesini lagi ya. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Nah, kita sudah melakukan terminasi. Kita bereskan alat ya. Bereskan alat yang kita tadi. Kemudian kalau kita menggunakan APD, kita lepas ya, kemudian kita cuci tangan ya. Berapa langkah? 6 langkah ya. Jadi cuci tangan itu kita lakukan kapan saja. 1, sebelum kontak ke pasien ya. 2, sebelum melakukan tindakan aseptik, misalkan melakukan perawatan luka, pemberian obat dan lain segala macam. 3, setelah terkena cairan tubuh pasien. 4, setelah kontak dengan pasien. 5, setelah terkontak dengan lingkungan sekitar pasien. Jadi misalkan saya ke ruangan pasien, saya megang tempat tidurnya, saya megang tiang infusnya, saya megang apapun yang berada di sekitar pasien itu, saya wajib cuci tangan walaupun saya tidak menyentuh pasiennya ya. Kemudian saya cuci tangan menggunakan 6 langkah ya. Kemudian sudah selesai, saya bereskan alat tadi, sudah selesai melakukan. Kemudian apalagi tahap terakhirnya saya dokumentasi. Misalkan tadi apa saja yang saya lakukan pemeriksaan, misalkan tidak ada udema palpebra atau udema sekitar matanya, kemudian JPV-nya nilainya berapa, misalkan kemudian tidak ada udema, KPR-nya berapa, kemudian tidak ada nyeri tekan pada saya palpasi, misalkan ada nggak nyeri tekan, misalkan nggak ada, ikdus cordisnya teraba, kemudian denyut, pulsasi denyutan di daerah pembuluh darah arterinya, misalkan di daerah radialis ulnaris, radialis brachialis, kemudian dorsalis pedisnya semuanya teraba dan kuat.
ya. Kemudian bunyi jantungnya S1 S2 tidak ada murmur atau galop, ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada sinus, ya, tidak ada nyeri tekan. Ya, karena pada saat saya palpasi misalkan tidak ada nyeri tekan. Kemudian misalkan palpasi tadi saya perkusi, batas jantungnya misalkan di batas atas ICS kedua, misalkan parasternum dextra, misalkan seperti itu. Ya, batas bawahnya di mana, batas sampingnya di mana, itu harus kita lampirkan semua untuk pengkajian kita. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan untuk pemeriksaan sistem kardiovaskuler? Untuk menentukan bunyi tadi Mik, bagaimana Pak? Untuk membedakan bunyi sonor atau murmur. Sonor maksudnya? Maksudnya bunyi itu seperti apa? Ya, nanti karena memang saya nggak bisa apa ya. Jadi ketika kita lakukan auskultasi dia kalau loop loop, tapi kita misalkan ketika dia apa namanya kita taruh di misalkan kita mau mendengarkan kato, ternyata pada saat kita taruh kayak ada bunyi seperti itu, bunyi peruitan atau bunyi hembusan, tapi bukan hembusan nafas ya. Jadi ketika dia loop loop, harusnya kan bunyi loop 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 ya, loop 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 ya. Kemungkinan memang itu ada, itu adalah murmur yang namanya ya. Itu memang ada masalah di katup jantungnya, tapi untuk memastikannya harus dilakukan